Selamat datang, dan terima kasih sudah mengklik video ini. Penonton drakor yang setia, akhir tahun 2021 kita disuguhkan dengan drama terbaru berjudul Happiness. Awalnya saya pikir ini drama bertema keluarga, namun setelah dilihat lagi, ternyata drakor ini bergenre thriller apokaliptik. Di mana di setiap adegan terdapat misteri, drama tersebut juga akan menggambarkan ketakutan yang sedang dirasakan oleh masyarakat dunia dengan adanya virus COVID-19. Bagi yang penasaran, yuk simak alur cerita drama Happiness. Sebelum melanjutkan, perlu diingat, video ini mengandung spoiler. 야, 윤세봉. 우리 사귈래? Cerita dimulai dari masa lalu karakter bernama Jung Yi Hyun dan Yoon Sae Bom semasa sekolah SMA. Yi Hyun terlibat cinlok atau cinta lokasi karena kata-kata semangat dia saat ingin bunuh diri dari atap sekolah. 12 tahun kemudian, Sae Bom tengah berada di kemiliteran dan sedang melakukan operasi pelatihan menyelamatkan korban. Sedangkan Yi Hyun tengah terburu-buru ke motel untuk mengidentifikasi kasus pembunuhan. Yap, Yi Hyun sekarang menjadi penyidik kepolisian. Dia memeriksa seluruh ruangan motel dan menemukan seseorang bersimbah darah sedang bersembunyi di bawah kasur. Rekannya bernama Jungko berpikir Yi Hyun bercanda soal orang bersembunyi di bawah kasur. Pria bersimbah darah itu keluar lalu duduk. Dia berkata bahwa ingatan ia kabur, dan bermimpi seolah dia membunuh seseorang. Yi Hyun tidak percaya dan mencari alat untuk membunuh tetapi tidak ditemukan. Yang aneh, mulutnya penuh darah. Yi Hyun berkata, "Apakah kamu menggigitnya?" Setelah menginterogasi pria itu, Yi Hyun menelepon Sae Bom yang tengah mengobrol tentang 3 unit apartemen baru, yang akan diberikan oleh polisi yang beruntung. Yi Hyun berkata bahwa terdapat penjual obat terlarang dari salah satu rekrutan baru di militer bernama Jong Tae. Sae Bom langsung teringat anak yang merusak pelatihan sebelumnya. Sae Bom berpikir akan mendapat apartemen jika menangkap bocah Jong Tae. Sae Bom pergi mencari si bocah Jong Tae dan melihat 2 pria yang dipikir sedang main pedang di lantai. Rekannya, bernama Seng Yang datang untuk melihat, dan mereka masuk ke ruangan untuk memergokinya. Sae Bom dan rekannya melihat si bocah seperti menggigit leher pria lain. Sae Bom mencabut senjatanya ketika Jong Tae mencoba menyerang, tapi setelah tembakan di lutut mengenainya, dia mulai teriak kesakitan. Sae Bom mencuci tangan yang berumur darah dan teringat telepon dari Yi Hyun tentang pria aneh di motel karena bocah Jong Tae juga memakai obat terlarang tersebut. Anehnya baik pria motel dan si bocah tersebut sama-sama menggigit orang lain. Yi Hyun mulai mengerti dan bertanya apakah Jong Tae mencoba menggigitnya. Sae Bom melihat bekas gigitan di tangannya, tapi tidak mengatakan apapun ke Yi Hyun. Tiba-tiba datanglah Letnan Kolonel Han Tae Seok, mendekati Sae Bom di kamar mandi wanita. Dia memberitahu Sae Bom bahwa Jong Tae diyakini memiliki penyakit menular dan Sae Bom harus diperiksa atau dikarantina. Tae Seok memberitahu Yi Hyun, yang masih menelepon, bahwa Sae Bom harus meneleponnya kembali. Yi Hyun tampaknya kesal karena tingkah Letnan Tae Seok yang tidak memberitahunya apapun. Karena kasusnya terasa aneh, Yi Hyun kembali ke motel dan menemukan pil obat terlarang. Dia mencari tahu obat tersebut ke teman terdekatnya yang ternyata itu merupakan produk obat COVID gagal. Sementara itu, Sae Bom diperiksa dan diuji secara menyeluruh oleh Letnan Tae Seok. Karena tidak memberinya banyak jawaban, dia bertanya tentang kondisi Jong Tae. Letnan mengatakan dia pulih dengan sangat baik. Besoknya, Yi Hyun tiba di lokasi karantina tempat di mana Sae Bom dikarantina. Dia dibiarkan masuk ketika mengatakan dia membawa pil untuk Tae Seok. Sementara itu, Sae Bom diam-diam menerobos ke ruangan Tae Seok. Dia meminta penjelasan tentang hal ini, karena dia mendengar teriakan di ruangan sebelah. Tae Seok menjelaskan bahwa orang yang terinfeksi akan menjadi sangat haus terus-menerus lalu menjadi gila. Lambat laun kondisi mereka terasa aneh, mulai dari detak jantung yang lambat, penyembuhan yang cepat, dan ketidakmampuan untuk merasakan sakit. Letnan berkata bahwa Sae Bom kemungkinan mempunyai antibodi dan meminta untuk melakukan pengecekan berkala. Sae Bom setuju tapi dengan syarat bahwa Letnan harus memberinya evaluasi setinggi mungkin sehingga dia bisa mendapatkan salah satu apartemen. Letnan pun setuju. Karena untuk mendapatkan apartemen perlu yang sudah menikah, maka ketika dia melihat Yi Hyun datang ke tempat karantina untuk memberikan obat COVID itu ke Letnan, Sae Bom bertanya, "Haruskah kita menikah?" Yi Hyun mengingat kembali di hari sekolah dulu,
Dia menghela nafas bahwa dia sudah mengatakan padanya bahwa dia bercanda saat itu. Tetapi Saebom berkata, "Aku tidak." Setelah mendapatkan apartemen dan tinggal bersama-sama, mereka mulai berteman dengan penghuni di sana. Namun sayangnya semua tidak berjalan dengan aman karena obat COVID zombie tersebut telah beredar di apartemen. Dalam beberapa waktu, penghuni gedung unit apartemen di sebelah telah bermutasi menjadi zombie yang haus darah. Semua penghuni yang selamat panik dan mulai egois sendiri. Namun Saebom dan Yi Hyun datang untuk mencegah kekacauan yang terjadi di unit apartemennya. Mereka bertahan selama berhari-hari di sana, dan persediaan makanan mulai sedikit. Walaupun mereka sempat mendapat bantuan dari Letnan Taeseok, semua itu tidak cukup bagi para penghuni yang egois dan ingin menang sendiri. Alhasil, Yi Hyun pun terinfeksi karena saat itu terjadi kekacauan. Dia sempat merahasiakan itu dari Saebom. Namun itu tidak terlalu lama. Kekacauan pun juga terjadi di militer yang diketuai Letnan Tasok. Dia sempat mengamankan Saebom karena tubuhnya benar memiliki antibodi. Dia takut kalau Saebom dijadikan tikus penelitian oleh para petinggi yang rakus. Dan, di episode akhir, Yi Hyun mampu mengatasi rasa haus sebelum menjadi zombie seutuhnya. Dan Saebom menyelamatkannya dengan antibodi miliknya. Setahun kemudian, adegan memperlihatkan bahwa setiap orang telah disembuhkan dengan antibodi Saebom dan melanjutkan kehidupan normal mereka dalam kebahagiaan. Nah, itulah sedikit alur cerita dari series ini. Walaupun Mimin tidak menceritakan detail di semua episodenya, Mimin kira inti ceritanya sudah cukup jelas. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.